diberikan oleh pada waktu itu Direktur Urusan Agama Buddha, Pak Oke Diputra. Pak Oke Diputra ya. Ya. Mapambumi singkatannya, panjangannya itu adalah Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia. Yang ketua pertamanya adalah Mahapandita Nasrullah. Kemudian berikutnya itu adalah Mahapandita Jendharma. Pernah juga kemudian berikutnya adalah Mahapandita yang dari Medan. Poniman, ya, Mahapandita Poniman. Nah, pada satu era di mana ada pihak-pihak yang tidak sependapat, waktu itu ingin mengguncang Mapambumi, sehingga diputuskanlah, oke, kalau begitu dibuatkanlah sebuah Pasamuan Agung untuk mengokohkan. Tapi di saat itu Pasamuan Agung juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berseberangan itu untuk juga mencoba mengacaukan. Nah, herannya kembali lagi, saya juga tidak terduga kenapa pada hari itu saya ditunjuk sebagai pimpinan sidang. Nah, memang semua serba pengaturan dari atas sana lah. Saya jadi pimpinan sidang, padahal pada waktu itu semua yang senior-senior, Yen Lao semua ada di situ. Di sidang itu luar biasa hebohnya, karena pihak-pihak yang tidak sependapat dan berseberangan itu, waduh, mencoba menghajar gitu. Tapi saya dengan tenang bisa mengcounter semuanya. Dan ternyata tidak hanya mereka, ada juga di situ oknum-oknum tertentu yang sebetulnya ingin memperkisru juga, supaya mungkin dipikir Mapambumi ini bisa nanti dikuasai dengan gampang menjadi boneka mereka atau bagaimana. Nah, luar biasa itu hari, terjadi perdebatan hebat sekali. Ada pejabat yang diundang, bertubi-tubi pertanyaan, tapi saya bisa handle dengan baik. Saya masih ingat salah satu crucial point pada waktu itu adalah mereka menembak bahwa Mapambumi itu seolah-olah adalah organisasi pandita saja, karena namanya adalah Majelis Pandita Buddha Maitreya. Jadi hanya pandita saja. Oleh pejabat yang hadir bertanya, apa benar Pak Darmo bahwa ini hanya untuk pandita saja, jadi tidak termasuk umat ya? Nah, saya kebetulan waktu itu tidak tahu ilham dari mana mengutip pujangga yang terkenal Shakespeare. What is in the name? Saya bilang, Pak, what is in the name? Itu kan hanya nama saja. Tetapi sebetulnya Majelis Pandita Buddha Maitreya itu menaungi semua, baik itu pandita maupun umat biasa. Semua umat Buddha Maitreya mengakui organisasi satu-satunya adalah Mapambumi. Oh, jadi itu hanya nama saja? Yes, itu hanya nama. Wah, lolos jadinya. Kalau enggak itu mau dipersoalkan. Gitu. Jadi setelah itu lolos, selesai. Kemudian tugas berikutnya kita harus membuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kita perkuat di situ. Nah, kita rapat sampai malam. Sampai tengah malam, ada tim kecil, beberapa, kita membuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kita perkokoh, dan kita angkat waktu itu Fu Qianden sebagai ketua umum. Karena Fu Qianden pikir baik internal, eksternal, mau jadi satu. Ini yang terjadi sampai sekarang. Nah, jadi di situ diperkokoh lagi lah Mapambumi, eksistensinya, dan kemudian nanti bisa berkaprah sampai luar biasa bagusnya. Kemudian dalam perjalanan waktu, saya masih ingat waktu itu kalau tidak salah ingat di Mutang, di Wihara Mutang di Malang. Fu Qianden panggil saya sama almarhum Pak Arif untuk memberikan pesan. Beliau bilang, Fu Qianden bilang,
Fu Chen sekarang ini sudah mulai senior. Saya akan berpikir maju jauh ke depan. Saya sudah ingin menentukan suksesi saya. Coba Pak Arief sama Pak Darmo, orang pikirkan gimana. Nah, dah, terpaksa pada waktu itu ada Pasamuan Agung, kita lakukan lagi Pasamuan Agung, dan kita masukkan lagi di dalam anggaran dasar. Itu sangat jarang terjadi kalau di dalam anggaran dasar itu ada. Kita di situ disebut sebagai Fu Chen sebagai mandataris dari Lao Chin menjadi Chen kedua. Selanjutnya sudah dituliskan di anggaran dasar apabila Fu Chen berhalangan tetap, penggantinya adalah Yang Chen. Itu saya rasa mungkin di seluruh dunia satu-satunya anggaran dasar yang sudah ada suksesor itu hanya ada di situ. Itu masuk di situ. Nah, maka kita lihat waktu pergantian dari Chen Lao Chen ke Fu Chen itu kan ada sedikit ya riak-riak kecil. Tapi begitu dari Fu Chen ke Yang Chen mulus. Nah, itu mungkin karena kebesaran jiwa dari Fu Chen bahwa suksesinya itu sudah dipaparkan jauh hari sebelumnya dan kami ditugaskan untuk mendokumentasikannya. Ya, kita pada waktu itu yang memberanikan diri aja masuk ke dalam anggaran dasar. Demikian sekelumit cerita tentang Mapam Bumi. Tapi sebelum di situ juga pada waktu masih muda, masih aktivis, memang saya selalu diajak untuk rapat, tidak hanya di Mapam Bumi, tetapi juga rapat dengan organisasi agama Buddha sekte lainnya. Yang kemudian sampai terbentuk namanya adalah perwakilan, waktu itu masih perwakilan umat Buddha Indonesia. Nah, karena banyak pandita kita waktu itu kan masih ya lebih totok lah gitu ya, kurang fasih berbahasa Indonesianya. Jadi saya selalu menjadi juru bicara Mapam Bumi, padahal masih muda sekali. Jadi saya pernah rapat bersidang dengan tokoh-tokoh agama Buddha seperti Bante dari Budayana, Asin Jinara kita, Sukong ada, pernah juga rapat dengan Bante Panyawaro, kemudian Bante yang senior, Bante Dutawira, itu sering udah rapat. Kemudian dengan dulu tokonya Nichiren Sosyu Indonesia juga almarhum, siapa namanya lagi, udah lupa juga itu. Sering itu rapat sama mereka. Saya yang paling muda. Gitu. Pada saat itu ada rasa minder nggak, Hanjo? Merasa perbedaan usia atau gimana itu, Hanjo? Ya, ada minder, tapi ya dengan ketenangan lah. Dan kita merasa kita bukan berbuat untuk pribadi kita kok. Ini semuanya kan untuk umat Maitreya dan untuk umat Buddha juga. Jadi memberanikan diri. Ya. Kesempatannya sangat berharga sekali. Sangat berharga sekali, belajar juga di situ bagaimana bermasyarakat, bernegosiasi, sedikit berpolitik juga. Iya, benar. Jadi ya banyak belajar di situ. Jadi justru kita ketika kita saat ini sedang masa-masa pemuda, merasakan masa-masa pemuda Maitreya ini, kita harus menggunakan masa-masa ini dengan bagus ya, Nadia, ya. Betul. Untuk benar-benar mengembangkan kepribadian kita. Ya. Berkarya ilahi, karena ya hasilnya terciptalah seorang Hanjo Sudarmo Tasmin saat ini, gitu, Hanjo ya. Nah, kalau Hanjo sendiri lihat yang perjalanan Mapam Bumi dari mulai terbentuk sampai sekarang ini, apa sih yang Hanjo lihat sekarang ini semakin seperti apa sih Mapam Bumi, kalau boleh dari perspektifnya Hanjo pribadi? Dulu terus terang pada waktu setiap kali kita rapat antar agama itu, antar sekte, kita nggak dipandang Mapam Bumi. Oh iya? Ya. Tapi makin hari posisinya Mapam Bumi makin dipandang. Apalagi waktu zaman Pak Arief ya, itu luar biasa sekali. Sampai juga terbentuk Permabudi ya. Itu
beliau sebagai salah satu foundernya, itu luar biasa sekali. Itu wah dipandang benar oleh seluruh sektor. Itu suatu kebanggaan Betul. bagi kita umat Maitreya. Ya, kita harapkan generasi-generasi muda akan terus melanjutkan Tongkat menjaga estafet ini, semuanya ini. Betul. Ya, pada saat saya mulai awal-awalnya Mapam Bumi itu kita dipandang sebelah mata saja. Ya. Tapi dengan ketenangan kita, dengan kesantunan kita, dengan keramahan kita, akhirnya dari serangan-serangan membabi buta, akhirnya menjadi teman. Teman. Ya, saya masih ingat pertama kali ketemu Suhu Beni, Suhu Duta Wira, waduh saya dikritik, bukan saya, Maitreya dikritik habis, tapi saya dengan senyum aja menerima ininya dengan beliau, akhirnya berteman. Sampai sekarang juga kalau ketemu, waduh, udah masih ingat sobat lah. Iya, sobat, soulmate jadian Hanjo ya. Betul. Tapi Hanjo bener, pernah nggak Hanjo merasakan bahwa memang kita, khususnya pemuda Maitreya ini, kita tuh sangat dikenal kesantunannya, Betul kemudian keramah tamahannya, kerendah hatiannya. Itu diakui oleh semua Bante, semua pemuka agama Buddha. Pokoknya kalau ada besar gitu, ada acara besar apa, kalau kumpul-kumpul, di mana kelompok yang paling rapih, yang paling sopan, yang paling ini semua, ya itu Maitreya lah. Itu salah satu kebanggaan kita sebagai umat Maitreya. Ya, Itu betul. gampang sekali ditandainya katanya. Maitreya itu apa? Manggut-manggut semua. Very good, very well. Manggut-manggut nggak banyak rewel. Betul sekali ya. Betul. Dan ini menjadi tugas kita tentunya Hanjo untuk melanjutkan penerus sebagai generasi muda. Bagaimana kita harus mempertahankan kesantunan kita, kerendah hatian kita sebagai umat Maitreya. Itu sangat penting sekali Hanjo ya. Hanjo, kalau Hanjo melihat dari pola pembinaan zaman dahulu, kemudian dengan pembinaan zaman sekarang yang mungkin dengan diiringi dengan kemajuan teknologi, tentu sangat berbeda sekali. Berbeda sekali. Ada nggak poin-poin yang harus kita pertahankan di antara perbedaan-perbedaan pola Shu Tao ini, Hanjo? Saya pikir itu kan hanya merupakan model bagaimana cara Shu Tao-nya zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu harus duduk berjam-jam dengerin ceramah, nggak boleh banyak goyang sana goyang sini. Kalau sekarang ini bisa sambil santai, bisa sambil makan, minum mungkin ya, nonton Zoom sambil Zoom, sambil dengar ceramah di JKM atau di mana semua. Itu sangat bebas sekali. Tapi satu yang sangat penting yang tidak boleh beda adalah iman kita. Iman kita. Iman kita itu terhadap Laumu, terhadap Buddha Maitreya itu harus kokoh. Itu tidak boleh kita tinggalkan. Kalau itu kita goyang, ya sudah habis segala jeripaya kita. Betul. Gitu. Dan kita harus tahu bahwa seperti Hoshe ini, seperti saya sangat merasa kanen sekali, sangat bersyukur sekali bahwa apa yang bisa saya nikmati pada hari ini itu semua adalah berkah anugerah dari Tuhan. Kita manusia ini hanya berusaha saja, berusaha. Gitu. Jadi kita harus berserah kepada Laumu, kepada Buddha Maitreya. Kita berusaha dengan baik. Semua nanti akan diatur dengan baik juga oleh Laumu sama Buddha Maitreya kepada kita. Wah, benar-benar. Bayangkan, 50 tahun yang lalu siapa Sudarmo Tasmin? Nggak ada yang tahu. Iya, betul Hanjo. Tidak ada yang kenal. Ya kan, Shu Tao di Wihara Jampea, siapa yang tahu juga nggak ada yang tahu. Di Makassar nggak ada yang tahu. Betul, betul. Ya. Sampai hari ini. Sampai hari ini, Hanjo ya. Dan sangat penting sekali juga kita aktif di wihara, kita berkarya ilahi. Satu yang ingin saya pesan kepada teman-teman muda, kita itu jangan ada pamrihnya. Jadi kalau kita mau berkarya, jangan pikir, wah apa benefitnya, apa manfaatnya bagi saya. Jangan. Juga jangan sekali-sekali berpikir, apalagi sampai mau
berpikir membuat profit. Nah, Iya. Itu tidak boleh. Itu akan menjadi karma buruk. iya. Ya, saya sendiri melihat beberapa ada umat-umat yang sampai berbuat gini akhirnya hancur sendiri. Ya, jadi kita betul-betul berkarya ilahi itu demi laumu. Nggak usah mikirin pribadi. Tidak juga jangan sekali-sekali berpikir jabatan. Saya ini nggak pernah berpikir mau jadi jabatan, tapi nggak tahu kenapa jabatan datang terus sendiri. Rasanya dikejar Terasa jabatan dikejar ini. jabatan bingung, padahal sudah berkali-kali tolak nggak mau, tapi tetap Shenden siapa saja tetap mesti jadi Anjing. pegang sini, pegang sana, padahal sudah terus terang nggak kepegang. Nggak Ya, kepegang. tapi karena sudah diberikan kepercayaan Amanah, ini, ya. amanah ini yang harus kita jalankan, gitu. Nggak pernah kepikir mau jadi sekjen, bisa jadi sekjen. Sekjen. Ya toh? Tiba-tiba sekarang ditambah lagi jadi ketua umum Perwira Bumi. Nah, Ditambah lagi ketua umum Paramita Foundation. iya. Nggak pernah mau jadi apa semuanya itu, nggak pernah mau, nggak pernah mau berpikir jadi ini. Yang penting kita menjadi umat bisa apa yang bisa kita sumbangkan, apa yang kita bisa amalkan, baik itu tenaga, pikiran ataupun dana, dengan sukarela kita jalankan. Kita Gitu. jalankan. Sepenuh Tidak hati ya. sepenuh hati, tidak pikir jabatan. Oleh sebab itu selalu saya pesankan juga kepada teman-teman muda, berkarya ilahi, jangan coba-coba memikirkan diri pribadi. Iya. Itu. Kepentingan pribadi. Kalau pikirkan diri pribadi pasti nggak ada Iya. hasilnya. Iya. Itu Yang Shenden sendiri sering bilang, "人在做，天在看." Kita manusia berkarya, Tuhan jelas-jelas sekali bisa melihat apa yang kita kerjakan. Iya, betul sekali Ya. Hanjo. Jadi walaupun kita sudah kerja baik, masih dimarahin, udah pergi jalan. Pernah juga merasakan itu Oh, Hanjo. udah. Nah itu Jadi itu yang mungkin ini kebetulan ya Hanjo betul, bahas ini. iya. Kadang kan kita ya generasi muda ini kan paling gampang seperti itu Hanjo Ya. ya. Kena sentilan sedikit langsung nyerah. Ya. Kena teguran sedikit mungkin dari Istilahnya, Hanjo gitu. Langsung baper. datang ke vihara. Istilah baper itu ada baper. sekarang ya. Itu mungkin Hanjo bisa kasih apa namanya? Penguatan nih Iya, bagi kita pemuda penguatan Maitreya pemuda Hanjo. Nggak usah seperti itu gitu ya. Karena semuanya itu hanya singse, hanya apa itu bentuk duniawi belaka. Ya. Hanya model saja, model ini, model ini, model itu. Saya pernah teringat juga pada waktu kita lagi aktif-aktifnya menggerakkan kepemudaan di Maitreya. Sampai dibentuk namanya Rumpun Pemuda Maitreya Iya, Indonesia, betul. Pundamai. Pundamai. Dengan ketua umum pertama Mahapandita almarhum Mahapandita Hartanto Kule. Saya dipercaya jadi ketua yang keduanya, kedua kalinya. Terus kita kembangkan. Wah, ternyata dapat perawanan dari ya Yang tidak teman-teman sempat- yang lain iya. yang tidak, ya kebetulan mungkin banyak miskomunikasi Iya. dan ini juga. Sampai terakhir Chen Lao Shenden memimpin rapat, saya hadir di rapat membubarkan Pundamai. Bingung kan? Kita maksud hati mengembangkan, kok ini dibubarkan? Dibubarkan. Nah itu kalau ininya Ya. ini langsung Down kan? Down, Nah, betul. tapi ya enggak apa-apa. Dengan senyum, dengan senyum Oh, oke. saya bicara, saya Hosie, ya kami serahkan berpasrah kepada Lao Shenden. Keputusannya memang demikian, ya enggak apa-apa. Kita jalankan saja. Wah. Ya, karena istilahnya banyak jalan menuju Roma Iya. kok. Kalau jalan satu ini buntu, Masih cari banyak lagi jalan yang Betul lain sekali. gitu. Ternyata sekarang lebih hebat lagi. Sudah ada persada bumi kan. Iya. Maaf, mungkin pada waktu itu belum timingnya. Iya. Jadi belum ripe. Buahnya belum matang. Matang. Jadi masih banyak ulatnya. Susah. Tapi pada saat semuanya sudah matang, otomatis terjadi juga seperti persada bumi. Tidak ada komplainan dari wilayah manapun juga, sudah satu hati sekarang. satu Ya, hati. jadi memang kita harus legowo. Ya. Kita harus berpikir jauh panjang. Jangan sempit. picik, jangan sempit. Saya sering, kadang-kadang dulu juga sering ceramah bahwa kita ini manusia seperti orang-orang buta yang
memegang meraba-raba seekor gajah. Kita jangan ngotot dong bahwa gajah itu seperti pohon karena dia pegang kakinya. Wah, ngotot. Pokoknya gajah itu adalah sama dengan kayak pohon, padahal dia buta, dia nggak bisa melihat seutuhnya. Sama kayak kita juga pada satu saat itu jangan kekeh bahwa pikiran bahwa pendapat kita itu benar. Gitu. Dia pegang telinganya gajah, oh enggak, itu kayak daun besar katanya. Yang pegang ekor, enggak, itu gajah kayak seekor kayak tambang gitu, kayak ini kan tali gitu. Ya jangan. Karena manusia itu kita harus buka cakrawala kita semakin besar sehingga kita bisa lihat the big picture, bisa lihat semuanya gitu. Itu yang pesan saya kepada yang muda-muda. Yang muda-muda, iya. Wah, sangat menjadi masukan bagi kita semua nih ya, Bob ya. Hancu, tadi kan Hancu cerita juga saat sekarang Hancu memegang untuk di Perwira Bumi. Ya. Mungkin Hancu bisa ceritain apa itu Perwira Bumi, mungkin meminjam kesempatan di sini Hancu. Ya, jadi pada waktu itu Shandon mungkin juga dari petunjuk dari Taufan Shandon juga bahwa di Indonesia ini harus juga ada satu wadah bagi para wirausahawan atau bisnismen ya, di sini para pengusaha. Dibentuklah namanya Persaudaraan Wirausaha Buddha Maitra Indonesia, disingkat Perwira Bumi. Main tunjuk aja udah ketuanya saya. Kebagian jatah lagi, kebagian berkah lagi. Kebagian berkah lagi kita terima. Tapi begitu itu terbentuk, belum apa-apa sudah datang pandemi. Baru-baru mau berpikir program berpikir apa. Aduh, itu udah kalau kacau balau kan. Udah kita tenangkan sampai pandemi sudah mulai berlalu. Kemudian kita mulai aktifkan. Memang pada awal-awalnya itu banyak yang berpikiran bahwa Perwira Bumi harus mencari sesuatu, bikin bisnis sesuatu gitu. Tapi setelah saya cernakan sekian lama, susah. Saya punya bisnis beda jenisnya dengan bisnisnya Wenxian, beda jenis bisnisnya dengan Bobby. Bagaimana kita bisa bersatu, bisnis jadi satu. Kedua, bisnis itu adalah risiko. Siapa yang berani jamin pasti untung. Nah, kalau kita kumpulkan, kemudian tidak untung, bukan mati itu ketua umumnya nih, maki-maki nanti. Nah, kebetulan dari teman-teman terutama dari Pandita Alip, Pandita Henry Suwito dari Samarinda, beliau juga kasih masukan banyak dan saya lihat ini yang paling tepat. Beliau mengatakan ya sudahlah, wirausahawan ini coba kita gerakkan, ya, kita ketuk mereka sibuk masing-masing toh untuk suruh dengar ceramah juga malas mereka. Kita pernah coba bikin Zoom, waktunya ya. Mereka malas lah ininya. Mungkin merasa saya sudah berhasil, ngapain sih ceramah-ceramah begini lagi, saya udah lebih ngerti kok daripada orang gitu kan. Ya sudah, kita ketok hati aja mereka, partisipasi. Nah, kita bentuk 1.5 juta. Nah, saya sebagai ketua saya harus pelopori dulu. Kebetulan di keluarga saya ada 7. Saya, istri saya, anak 3, menantu 1, cucu 1. 7. Ya, saya langsung ambil 7 poin. Wah, mereka lihat ketua sudah oke, ikut semua. Nah, kita targetkan mungkin sudah mendekati 100 poin sekarang. Jadi setiap bulan hampir antara 450 sampai 500 juta yang kita kumpulkan dana dari Perwira Bumi ini langsung udah disalurkan. Wah, waktu mau penyaluran, wah sudah banyak ributnya tuh. Bagaimana akhirnya saya bilang, enggak, orang nggak usah ribut-ribut. Kita bikin aja aturannya maunya bagaimana gitu loh. Yang susah itu adalah mengumpulkan, makainya mah gampang. Sebenarnya susah, jangan ribut-ribut makainya gitu. Ya biasa lah kalau udah ini kan ribut makainya. Akhirnya diputuskan oleh Yan Shandon juga, sekian persen dibagi ke 4 Laumuta Tau Chang, yaitu yang di sini Legok, Ceun, terus kemudian Batam, Palembang, sama di Medan. Dibagi rata 4. Kemudian setelah itu adalah untuk bihara-bihara tertentu, misalnya ada perbaikan, renovasi atau pembangunan baru,
Termasuk juga terakhir saya masukkan juga sekolah-sekolah juga boleh. Iya. Jadi sekolah di Jogja juga kebagian Sekolah, juga. Iya, oke. Ya, masuk di situ. Iya. Kemudian nanti di bawahnya lagi ada wihara ini Iya. juga dijalankan. 5% disediakan untuk dana operasional karena kan kita juga harus ada operasional. ada operasionalnya. Dan kebetulan saya sumbangkan satu ruko yang akan dijadikan sebagai markasnya Perwira Perwira Bumi, Bumi. dan kita juga sudah ada adminnya segala di Iya. situ dan sudah tertata rapi. Saudara Ahyung itu juga rajin membuat laporan keuangan setiap bulan dan Iya. dipublikasikan Dipublikasi. setiap bulan. Kadang-kadang saya bilang, wah ini sangat up to date sekali. Udah akuntabel banget ya. Akuntabel banget. Nah ini terus kita lakukan, dan satu lagi yang menarik adalah dulu kalau channel-channel keliling di Indonesia cuma ceramah. Sekarang ini kita kasih bekal juga. Jadi yang channel kalau keliling, misalnya terakhir kemarin ke Kalbar, Kalimantan Barat, itu bawa bekal. Satu wihara dikasih 20 juta. Oh, Jadi datang tidak hanya siraman rohani, tapi siraman dana segar. dana segar juga. Oh, mantap ini. Perwira Bumi itu. Perwira Jadi Bumi. kita kemudian publish semua anggota di Perwira Bumi mengetahui ini, wah merasa waduh 5 jutanya ini ternyata Sangat bisa ke seluruh Indonesia. Semua Tidak hanya merata, saat kalau mungkin mereka keluarin 5 juta nggak terasa dan hanya ke satu wihara saja. Tapi ini seluruh Indonesia luar biasa. Luar Mereka senang. Jadi makin hari saya lihat makin banyak, dan ini sudah dari Januari, sekarang sudah bulan Juni ya. setengah tahun. Sudah masuk terus, jalan terus gitu. Itu Konsisten. juga akhirnya memberikan kesempatan kepada para wirausahawan yang ada di Betul. Indonesia untuk ikut peduli juga Ya, betul. untuk wadah ketuhanan kita. Betul. Karena ya jujur ngomong, seorang pengusaha mungkin akan lebih sulit untuk mendengarkan Ceramah. dharma, lebih sibuk. Betul. Namun Keterbatasan waktu, keterbatasan ini menjadi sebuah kelebihan lewat Perwira Bumi, Hanjo. Betul sekali. Kanan sekali ya. Jadi banyak sekali kita ladang-ladang yang sudah disiapkan untuk berkarya, Betul. untuk berdana, dan Betul. untuk menyumbangsihkan tenaga. Betul sekali. Ya. Betul sekali. Nah, tadi Perwira Bumi. Satu lagi Hanjo menyebutkan Paramita Foundation. Foundation. Nah, mungkin Ya. bisa dijelaskan sekali. Ini Hanjo. juga sebetulnya petua dari Taupan Chenden. Sebetulnya dari zaman Haut Setati itu sudah bilang juga, orang ini Indonesia itu harus juga aktif menyalurkan tugas-tugas sosial ya. Jadi bantuan sosial dan segalanya. Nah, waktu itu dijalankan apa adanya. Kemudian waktu di zamannya Pak Arief, Pak Arief Harsono, kemudian di backup sama Pandita Satyawira dari Medan, dibentuklah organisasi namanya Paramita Foundation. Dan luar biasa dengan lobby-lobby dari Pak Arief Harsono, Paramita Foundation ini terdaftar sebagai lembaga sosial yang bisa diterima oleh Dirjen Pajak. Jadi artinya kalau kita misalnya sumbang ke Paramita Foundation, kita bisa jadikan sumbangan kita itu sebagai bukti potong pajak. Nah, Oke. jadi sangat bagus sekali. Nah, itu sudah dijalankan, sudah berjalan. Ketua umum pertamanya adalah almarhum Bapak Arief. Bapak Arief Harsono, karena beliau meninggalkan kita. Iya. Yan Chenden main tunjuk lagi aja. Berkah datang lagi Hansun, Berkah datang lagi. Darmo. Darmo di antara. Ya, kita terima saja. Paramita Foundation ini dia lebih fokus pada bantuan-bantuan sosial. Di mana ada bencana alam, ya kita tidak harapkan, tapi disitulah muncullah Paramita Foundation. Siap untuk hadir. Siap untuk di saat, hadir, betul. Masyarakat Jadi Indonesia membutuhkan. betul. Kita bisa kutip beberapa bencana nasional, mulai dari yang mana itu Gempa Palu. Gempa Palu, Iya. itu kita hadir di situ, kemudian di mana-mana, sampai terakhir atas usulan dari Pandita Alip juga, Pandita Henry Subito, kita sudah ada food truck. Food truck. Karena beliau melihat setiap kali aktivis kita, sukarelawan kita ke tempat bencana, logistik susah sekali. Iya. Bawa makanan dari wihara jauh sekali. Padahal mereka
para korban sangat memerlukan cepat makanan. Jadi kalau dengan ada food truck ini semuanya bisa diatasi dengan baik sekali. Maka kita sudah ada food truck di situ. Kemudian juga sudah ada yang sumbang, ada truk logistik, karena food truck itu kan standby di situ. Harus ada yang warawiri untuk bawa mengangkut makanan, bahan bahannya, materialnya, segala minuman, segala itu. Sudah ada itu juga. Belakangan juga, Wenxiang juga saksikan waktu kita launching ambulans. Ya, juga sudah ada di situ. Betul. Jadi ya semua sudah cukup lengkap lah. Ya, Ada di situ, dan Paramita Foundation kalau tidak ada bencana nasional, kita konsentrasi pada misalnya pandita atau umat-umat senior kita atau umat-umat aktivis kita yang kena penyakit kritis, perlu bantuan, itu disalurkan melalui Paramita Foundation. Jadi yang satu ini lebih banyak sosial, bencana dan penyakit. Kalau di Perwira Bumi ini adalah hardware-nya. Betul. Jadi untuk membangun wihara, renovasi, dan lain-lain. Sekolah. Karena itu juga sekolah sangat penting sekali. Betul, menciptakan kader-kader. Betul sekali. Wah, rasanya mantap sekali loh ya, Hancu ya. Ini produknya Mapan Bumi sekarang gitu ya, Hancu ya. Betul. Inilah semua dari Perwira Bumi, kemudian dari Paramita Foundation mendukung sehingga berkolaborasi bersatu hati untuk memajukan bersama dari Mapan Bumi ini. Betul sekali. Dan satu lagi sebenarnya istri tercintanya juga dari Permata Bumi. Permata, apa itu Permata Bumi? Nanti kita akan hubungi langsung nih kepada Hancu Ratna selaku istri dari Hancu Sudarmo Tasmi ini, Hancu ya. Nah, Hancu, kalau melihat dari fenomena-fenomena keaktifan Hancu, rasanya Hancu kita itu membutuhkan loh masukan-masukan dari seorang Hancu Sudarmo Tasmin kepada kita generasi muda. Kira-kira apa sih Hancu yang harus kita lakukan sebagai generasi muda ini, Hancu, untuk melanjutkan dari kesuksesan dari Hancu Sudarmo Tasmin ini? Pertama-tama terus terang saya merasa salut kepada para generasi muda sekarang ini, karena kalian-kalian ini jauh lebih hebat dari generasi kita dulu. Dulu kita serba keterbatasan kok. Mau bikin majalah susah, mau bikin buku susah, ya. Mana ada komputer zaman waktu itu, beda sekali. Apalagi Zoom segala, HP saja juga masih yang jadul, masih ini jauh sekali. Jadi pemuda-pemuda kita sekarang ini juga luar biasa. Seperti sudah ada MyGen, ada bisa bikin podcast, bisa bikin ini, bikin itu. Wah, udah banyak kegiatannya, itu sudah bagus sekali gitu. Yang kita harapkan itu adalah kesinambungan. Jadi pertama itu adalah imannya dulu diperkokoh, ya jangan goyang itu. Ya, iman kita kepada Laumo, kepada Buddha Maitreya jangan goyang. Kita tetap terus berkarya suci, tidak memandang hitam, putih, biru, merah segala, tetap kita berkarya suci saja. Jangan pikirkan pribadi, sabar saja. Ya. Pokoknya apa yang bisa dikerjakan, apa yang kita mampu, kita kerjakan. Nah, nanti Tuhan, Buddha Maitreya yang akan mengatur. Menunjukkan jalan. Ya, menunjukkan jalan. Oh, tiba-tiba nanti siapa tahu Wenxiang menjadi apa gitu. Bobby menjadi apa gitu. Itu satu hari. Seperti saya juga waktu aktif menjadi juru bicaranya Mapan Bumi kan jabatannya apa? Nggak ada jabatan saya. Tapi kok jadi juru bicara ya karena diminta. Kita nggak berpikir apapun sebenarnya. Nggak pikirkan apapun juga gitu. Karena kan kalau di rapat di Walubi, yuk jabatannya apa? Nggak ada jabatan. Kok boleh bicara? Ya karena saya ditugasi. Atas nama karya. Ya, betul. Itu. Jadi itu yang harus ada tekad yang untuk supaya tidak luntur, terus berkarya, jangan mundur, berkesinambungan terus-menerus. Berkesinambungan, baik. Berkelanjutan, itu. Siap, Hancu. Masukannya sangat berharga sekali bagi kita berdua dan juga bagi pemuda Maitreya. Jangan capek untuk melakukan sebuah
karya ilahi. Betul sekali. Karena di balik sebuah karya yang kita lakukan pasti ada berkah dan pengaturan Tuhan dan Bunda Maitreya untuk Betul kita. sekali. Biasa Ya, pastinya ya. Gitu. Betul sekali. Ya. Hanjo, kayaknya kita episode kedua tuh juga seru-seru banget nih Hanjo ya. Ya. Kalau mau dibahas bisa berepisode ya. Tapi kita harus mengingat kesibukan dari seorang Hanjo Sudarmo Tasmi nih ya kan. Jadi kita sudah membuat video podcast 2 episode. Rasanya terima kasih sekali Hanjo kasih. bisa mengundang Hanjo, meminta waktu dari sela-sela kesibukan Hanjo ya. Nah, kita akan sedikit buat game nih Hanjo. Yang tadi kita bahas bisa Mencair ya. suasananya, kita bahas yang Kita mikir gitu ya. Iya. Kita yang happy dulu. kita ya. happy Hanjo ya. Hanjo, kita akan buat game simple kawan Hanjo, nggak sampai fisik atau apa. Kita main tebak-tebakan Hanjo. Semoga Hanjo berkenan untuk langsung spontan menjawab karena ini berkaitan dengan langsung keseharian aja Hanjo. Baik. Dan ini bukan sebuah benar atau salah. Iya, Sifatnya hanya happy aja ya untuk mencarikan suasana ya. mana Iya, gitu lebih ya. suka yang mana Hanjo ya. Hanjo, kita ada pertanyaan spontan ya Hanjo. Ya, silakan. Iya. Hanjo lebih suka baca buku atau nonton film? Nonton film. Nonton film. Wah, jadi ini inspirasi nih. Iya. Mungkin dari film menginspirasi juga ya. Iya. Dulu waktu muda suka baca buku. Sekarang lebih cepat nonton film. Visual ya. Nah, setelah ini Hanjo, Banget zaman. Hanjo juga saksikan YouTube Maiken Podcast. Mantap. Langsung berasa nonton film Hanjo. Itu banyak ya. Betul. Langsung Hanjo like, subscribe, share Hanjo Maiken Podcast. Lebih gampang diserap Pasti, Hanjo. Oke. Nah, berikutnya Hansu, liburan ke alam atau staycation? Alam. Alam. Suka alamnya Hanjo ya? Suka alam. Ya. Salah satunya apa Hanjo? Ya, kalau pas ada liburan panjang, saya sering ajak keluarga untuk keliling ke alam. Alam-alam Misalnya terbuka kemarin, ya. terakhir minggu kemarin ini yang libur panjang itu Iya. ke Bogor kita. Oh iya. Sana alamnya. Di situ alamnya luar biasa. iya, Yang dekat-dekat aja. Iya. Kalau liburannya lebih panjang lagi, ya Panjang mungkin ke baru tempat keluar. yang Ya. Tapi Bogor cukup enak. Ya, enak. Ya, Sejuk, betul. Sejuk, ya, betul. Hanjo ya. Ya, Nggak usah asri. jauh-jauh lah ya Betul. Hanjo, kebun raya Bogor aja kita udah tentram loh. Healing Jumat Sabtu ya. Ya, Hanjo ya. Menghilangkan ini ya. Rasa penat ya, sejenak langsung ya. fresh sesaat ya Hanjo Terus ya. ajak cucu keliling ke Taman Safari. Taman Safari. Iya. Padahal puluhan tahun yang lalu sudah pernah ke situ, tapi ya beda lagi sekarang Beda dengan lagi. cucu pergi, ada rasa Ada ininya, happy-nya lain lagi. Iya, Ya. benar Hanjo. Benar. Hanjo, suka ke Bali atau Singapura? Ya. Dua-duanya suka. Susah kalau ini ya. Kalau Bali, Kenapa Hanjo? Apa yang Bali enjoy, tapi kalau Singapura juga enjoy karena memang juga anak ada saya anak juga di ada situ. ya, Ya. Hanjo ya. Ya, Oke, betul. Hanjo. Jadi dua-duanya memang kalau Hanjo di Indonesia paling suka alam kemana Hanjo? yang Hansu pernah datang kunjungin. Saya rasa Bali tetap terbaik, Labuan Bajo juga bagus. Iya. Ya. Bromo bagus tapi terlalu dingin. Terlalu tinggi, ya betul. Bagi pengejar dingin itu Ya, mungkin baru betul. seru ya Hanjo ya. Benar. Nah kalau kita bicara olahraga nih Hansu, pingpong atau golf? Sekarang pingpong. Dulu golf ya? golf. Iya, betul sekarang ya. pingpong. Ya, tapi memang Hanjo dengar-dengar juga punya Hobi ya. teman-teman Ya, klub ya pingpong kalau ya. Sabtu Minggu nggak ngapa-ngapain, ya main sama teman-teman gitu. Tapi Mereka cukup tiap hari. menguras keringat. Oh, Hanjo, keringannya ya. luar biasa, Pingpong luar biasa. ini. Saya malah sekarang udah nggak berani main single, main double, double aja. Single lari sana Wah, lari sini iya. aja. Itu geraknya lebih cepat. Geraknya ya. Oke, ya. Dan kita mainnya dengan umur-umur ya 60-50-an gitu. Ada yang sampai 70-an juga. Oh, oke. Jadi ya inilah sepantaran lah, cocok gitu. Iya. Kalau lawan anak muda nggak berani. Justru perasaan kita nggak berani aja. Kita nggak tahu. Iya, bukan segan lagi. Kita nggak tahu mau ngejar, kita yang dikejar bola. Iya kan? Tapi olahraga apapun juga semuanya itu harus rajin praktek. Rajin praktek ya. Ya, kalau kita rajin ini praktek,
itu pasti bisa kita kuasai. Bisa Tapi kalau kuasai. kita lama nggak main, hilang semua kok. Iya. Oke. Ya. Begitu juga dengan yang pingpong ini Ya, ya. pingpong. Pingpong memang sudah hobi saya dari kecil. Oh, Dari kecil main berhenti, tapi heran masih melekat masih terus melekat saja. terus Ya. ya. Tapi Gesit ya, juga Hanjo. lumayan saya dijuluki oleh teman-teman itu kayak Hong Jim Pao kan. Hong Jim Pao itu yang gendut, sebenarnya saya memang posnya gendut, Iya. tapi kalau begitu Boleh silat Gesit. gesit gitu. Keren itu. Mantap, mantap. Nah, ini pertanyaan terakhir Hanjo. Iya. Ya, Suka makan-makan atau jalan-jalan? dua-duanya suka. Kalau jalan-jalan harus makan-makan. Ya, Iya, betul. juga kan rugi juga Betul. ya sih. Jadi harus Betul. Tandem itu. Tandem ya Tanju ya. Wah, kita Baik, sangat baik. seru sekali Ya. nih ya. Kita sudah membahas mengenai yang serius-serius. Ternyata Tanju ini sebenarnya juga seru untuk diajak main-main game ini Tanju. Ya, Tanju, kita rasanya tidak memakan waktu Tanju juga lama, lebih lama lagi karena Tanju juga penuh dengan kesibukan. Tentu kami atas nama Pemuda Maitreya sangat membutuhkan bimbingan Tanju. Sama-sama. Mohon Hanjo terus membimbing kami yang Siap. belum punya pengalaman dan terus memberikan support Hanjo kepada kita Baik. semua. Ya, Itu terima sama-sama kasih. kita. Sekali Ya. lagi terima kasih waktunya Hanjo Sudarmo atas Terima kasih. kesempatannya kali ini kita bisa mengenal lebih dekat ya, Ya. sosok Hanjo Sudarmo, Hanjo Sudarmo. ke teman-teman Sobat Main Game Kepada semua ya. Baik, izin tutup ya Hanjo Ya, ya. terima Ya. kasih. Terima kasih Terima Hanjo. kasih, Terima Budi. kasih ya. Terima kasih semua Iya. Baik teman-teman muda. ya. Ya. Ya, baik Sobat Maiken, kita bersama telah menyaksikan bagaimana perbincangan seru kita dengan seorang Hanjo Sudarmo Tasmin. Semoga perbincangan dari episode 2 episode ini akan membawakan inspirasi kita, membawakan motivasi kita bersama bagaimana kita menjadi pemuda Maitreya yang berkualitas, pemuda Maitreya yang tangguh, dan pemuda Maitreya yang gigih untuk memajukan wadah ketuhanan kita. Dengan terus memperkuat iman kita terhadap Laumu dan Buddha Maitreya, pastinya masa depan kita akan lebih baik. Ya, akhir kata Hosea Wenxiang Dan dan saya Bobby, dan beserta dengan Hanjo Sudarmo Tasmin mengucapkan sampai jumpa. episode selanjutnya. Bye-bye.